Jejak Islam di Pulau Bangka episode kali ini mengangkat kisah Syekh Cermin Jati dalam menyebarkan agama Islam di Bangka sekitar abad ke-15. Wilayah dakwah Cermin Jati meliputi Gunung Pelawan, Gunung Jundong, Pejam, Air Abik, Tuing, dan Mapur. Setelah kemudian mereka pindah ke Kampung Maras di Gunung Maras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Cermin Jati merupakan seorang ulama keturunan Hadramaut Yaman yang menyebarkan Islam di Bangka, tepatnya di wilayah Gunung Pelawan sekitar abad 15 Masehi. Setelah Aki Antak tadi, ada tokoh yang bernama Cermin Jati. Cermin Jati ini memang populer juga di daerah Pejam, Air Abik, sampai ke daerah Munggu, kemudian ke daerah Puding, dan juga namanya ini masuk dalam korpus persilatan orang Melayu. Siapakah Cermin Jati itu? Cermin Jati atau Syarif Abdurrahman mendapatkan gelar Panglima Gunung Pelawan ketika dirinya berkedudukan di wilayah itu. Mengutip tulisan Tengku Said Deki yang merupakan hasil penelitiannya dalam buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka, disebutkan Cermin Jati merupakan anak dari Fatahillah Khan setelah menikahi perempuan di Mapur Bangka. Cermin Jati diperkirakan lahir sekitar tahun 1513 Masehi hingga 1514 Masehi. Beliau menyebarkan agama Islam di Tanah Mapur. Nah, kita di sana mengetahui ada Pare Ake. Pare Ake itu pemanggangan besar, dan orang cerita ini peninggalannya Cermin Jati, Ake Antak. Ini kan ada dua versi nih, Ake Antak, Ake Cermin Jati. Terus Batu Sabit, kemudian Telapak Kaki, Ake Antak, Cermin Jati. Apakah dua orang ini sama ataukah dua orang berbeda? Islam. Tapi dalam buku ini juga dijelaskan bahwa yang namanya Ake Antak, Ake Penuh itu orang Arab. Cermin Jati keturunan ulama Arab. Nasabnya ada kan. Nah, walau alam. Setelah lahir, ia dibawa ke Cirebon oleh prajurit pasukan ekspedisi Pati Unus yang baru pulang usai pertempuran melawan Portugis di Malaka. Di saat remaja, ia belajar agama Islam di Hadramaut selama 10 tahun, lalu pergi ke Aceh. Jadi pada tahun 1512, Sunan Gunung Jati yang mengutus satu armada untuk memerangi Portugis di Malaka. Jadi kalau secara geografi kan Pulau Bangka ini, Tanah Jawa, Pulau Bangka, baru Aceh, kemudian ke daerah Malaka. Jadi ketika orang dari Tanah Jawa mau ke Malaka, dia akan melalui perairan Bangka. Nah, jadi kapal tadi dan Sunan Gunung Jati berpesan untuk ekspedisi Jihad Pati Unus 1 tahun 1512. Setelah pulang dari Malaka menyerang Portugis, jemputlah paman kalian bernama
Syarif Fathahillah Khan yang ada di Aceh, karena dia ahli siasat perang. Nah, ternyata ekspedisi Jihad Pati Unus I ini mengalami kekalahan untuk menyerang Portugis di Malaka. Setelah sekitar 2 tahun di Aceh, pulang ke Cirebon. Sekitar 1 tahun di Cirebon, Cermin Jati kembali ke Bangka untuk menyebarkan agama Islam. Tapi dari penyebaran agama Islam beliau dilakukan di Tanah Mapur, beliau mendapat gelar sebagai Panglima Gunung Lawang. Cermin Jatinya. Sementara Jati Suara, anaknya, itu disebut mendapat gelar sebagai Panglima Gunung Jumber. Dua-duanya ada di Tanah Mapur. Bukit itu, Lawang, Jumber, itu ada di Tanah Mapur. Katakanlah beliau mungkin sampai wafat di Tanah Mapur, tapi kemudian hijrah di kaki Gunung Maras, bukan di sebelahnya sini, tetap di Layang, di sebaliknya di arah Tiang Cara sana. Artinya dia menjauh. Kemudian mereka pulangnya singgah ke Aceh untuk menjemput pamannya ataupun utusan dari Sunan Gunung Jati tadi yang bernama Fathahillah Khan. Akhirnya dijemput dan mereka singgah lagi di perairan Bangka. Nah, disinilah Fathahillah Khan menikahi perempuan asli Mapur, kemudian ditinggalkannya karena dia pulang ke Cirebon. Nah, pada tahun 1513 mereka kembali lagi untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, jadi Sunan Gunung Jati berpesan, wahai Fathahillah, nanti ketika kamu pulang menyerang Portugis di Malaka, langsung jemput anakmu, karena Sunan Gunung Jati bilang anakmu sudah lahir. Kita tidak tahu ya, orang Mapur itu ketika beliau melakukan dakwah mungkin gagal atau apa, beliau tidak berkenan, akhirnya pindah ke lebih ke pedalaman di Tiang Cara sana sampai mereka berdua itu menjadi